sedekah, mungkin untuk membangun masjid, mungkin untuk membantu anak yatim. Tapi yang harus kita ketahui adalah bahwasanya undangan yang harus kita awalkan adalah undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan sholat. Dan bagi laki-laki diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di masjid. Kalau misalnya ada laki-laki yang sholat di rumah, namanya bukan suami yang soleh, tetapi suami yang soleha. Karena sholat di rumah adalah bagi kaum wanita. Hadirin jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah membantu untuk mendirikan agama. Dan siapa saja yang meninggalkan sholat, maka ia telah membantu untuk menghancurkan agama. Ia telah membantu untuk merusak agama. Ia mengaku Islam, tapi ajaran-ajaran Islam ia tinggalkan. Apakah ini yang disebut namanya dengan Islam KTP? Statusnya Islam, tapi perilakunya sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama tentang sholat. Yang membedakan kita antara agama-agama yang lain adalah sholat. Kalau misalnya bersedekah, agama lain juga bersedekah. Membantu orang lain, agama lain juga membantu orang lain, bahkan lebih banyak daripada kita. Dan bahkan kadang-kadang orang non-muslim ini, orang kafir ini mau membantu umat Islam. Apakah kita tidak malu? Kita sebagai agama Islam yang mengaku bahwasanya agama kita ini benar, tapi kebenaran-kebenaran itu kita tutupi dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka jangan heran kita, orang-orang sekarang menjelekkan Islam. Sebenarnya yang jelek bukan ajarannya, tapi orang-orang Islamnya yang jelek, yang tidak mencontohkan, yang tidak mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Hadirin jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat orang-orang berlomba untuk membangun masjid. Kalau di Medan ada namanya Haji Anif yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau punya program membangun masjid 1000 masjid, dan sekarang diteruskan oleh anaknya Pak Musa Rajeksah. Dan alhamdulillah kita punya pimpinan seperti itu. Saya dulu sering datang ke rumah Pak Musa Rajeksah selama 1 minggu, membacakan Al-Quran di rumahnya. Dan mudah-mudahan Bapak itu selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya program-program yang membantu umat Islam untuk berkembang bisa dilaksanakan oleh Bapak itu. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sayangnya banyak juga orang-orang yang berlomba membangun masjid. Ketika masjidnya siap, isinya kosong. Kenapa begini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tiba nanti saatnya zaman di mana orang-orang berlomba membangun masjid, berlomba-lomba mengindahkan masjid, tapi orang-orang yang sholat di masjid sedikit. Kapan ramai? Hari Jumat. Apakah kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, kulihat engkau pada malam Jumat, engkau datang ke rumah saudaramu
untuk melaksanakan wirid. Tapi kenapa engkau tidak datang ke rumahku untuk sholat berjamaah? Apakah engkau lebih patuh kepada manusia atau kepadaku? Maka artinya, mohon maaf bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, artinya kita telah menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mengagungkan undangan manusia. Kalau misalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan dan perintah manusia kita laksanakan, artinya kita sudah berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Wirid tidak ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai adat kita mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan nanti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita capek-capek datang ke rumah wirid tapi sholat kita lupakan. Atau bahkan kita yang sekarang ini lebih dulu dia datang ke tempat wirid daripada sholat isya, baik itu dia sholat di rumah ataupun di masjid. Atau di pikirannya, nantilah habis pulang wirid baru sholat isya. Na'udzubillah. Wirid ini tidak ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya inisiatif orang-orang muslim agar kiranya persatuan umat Islam masih bersatu. Kalau misalnya kita kaji-kaji lagi, bagusanlah wirid itu diadakan di masjid. Kalau di rumah, kalau di masjid bisa sholat berjamaah dulu baru sholat. Tapi kalau misalnya sholat di masjid ramai dan di wirid ramai, itu bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sholat di masjid kosong, pas wirid ramai, apakah karena ada minumannya? Apakah karena ada makanannya? Saya rasa tidak. Karena alhamdulillah mungkin kita di sini masih sanggup membeli air minum, masih sanggup membuat teh manis, masih sanggup membeli nasi. Kenapa kita sanggup datang ke rumah saudara kita, tapi kita tak mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin kita kalau nggak datang kita malam ini wirid, malu kita sama yang punya tuan rumah. Besok minggu depan kalau misalnya si ini nggak datang, pas gilirannya nggak mau aku datang ke rumahnya. Pasti kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada dalam hati kita seperti itu, maka kita sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu dengan manusia, tapi kita tak malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah hampir jatuh menjadi orang kafir. Sedangkan sholat Jumat saja kalau misalnya sudah 3 kali ditinggalkan, faqad kafar, maka telah ia kafir. Artinya sudah sama sifatnya dengan orang-orang kafir, munafik. 1 minggu sekali dah dia ke masjid. Na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang rajin ke masjid. Hari ini pas kita mendengarkan tausiah ini mungkin kita merasa tersinggung, tidak masalah. Kalau misalnya kita tersinggung, berarti kita ingin berubah. Sadar diri bahwasanya hidup di dunia ini tak bakal lama. Yang muda, yang tua, yang baru lahir pun ada yang meninggal. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang ini orang-orang hanya berlomba mengumpulkan harta. Orang-orang berlomba bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang baik,
Tapi orang-orang lupa bagaimana caranya mati yang baik. Punya kita harta, bagikan. Karena harta itu tak mungkin akan kita bawa mati. Yang menjadi penolong kita nanti di akhirat adalah harta yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan ke masjid, yang kita sedekahkan ke anak yatim, ke sekolah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita memiliki harta, setidaknya kita fokuskan dulu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun iman, rukun Islam, yaitu untuk berangkat haji. Jangan dulu kita pikirkan untuk membeli mobil, jangan dulu kita pikirkan untuk membeli rumah. Kalau sudah ada rumah, bisalah untuk berangkat haji. Karena siapa yang sudah sanggup untuk berangkat ke sana, maka wajib baginya untuk berangkat ke sana. Kadang-kadang ada juga kita lihat di antara kita orang-orang yang sanggupnya aja kita tengok ini haji. Tanahnya luas, banyak duitnya, bukannya dia naik haji. Membeli harta, membeli emas, membeli mobil, sehingga ia lupa kewajiban yang terakhir, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji. Hadirin jamaah wirid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya bagi kita semuanya untuk introspeksi diri. Siapapun kita sama di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jabatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Mau orang yang berpangkat atau tidak berpangkat, mau orang yang banyak hartanya atau sedikit hartanya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sama posisinya. Yang membedakan hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Maka siapa yang paling bertakwa, maka itulah orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak lalai dalam kehidupan ini, maka kita renung-renungkanlah kematian. Walaupun bumi ini luas, tetaplah kuburan kita sempit. Walaupun tanah kita lebar, tetap kuburan kita sejengkal. Kalaupun misalnya kita tinggal di rumah yang mewah, maka suatu saat nanti kita bakal tinggal di bawah tanah, ditimbun tanah, dimakan oleh cacing, ular, dan binatang-binatang yang banyak di dalam tanah. Tapi kalau misalnya kita punya amal, rajin kita sholat, rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah amalan-amalan kita itulah yang akan menjadi tameng kita di kubur nanti. Kuburan adalah awal dari tempat-tempat akhirat. Kalau misalnya kita selamat di kubur, maka perjalanan selanjutnya akan indah. Tapi kalau misalnya kita sudah disiksa di kubur, sudah celaka di kubur, maka perjalanan selanjutnya kepada mahsyar sampai ke akhirat dan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala akan lebih tersiksa lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bersama-sama hari ini dapat kita tancapkan ke dalam hati kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri tausiah saya ini, saya ingin memberikan kata mutiara, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun sekarang ini mungkin saya adalah orang yang masih muda di antara bapak-bapak dan abang-abang semuanya, tapi untuk masalah kebaikan, walaupun dari anak bayi yang kecil,
Kalau itu kebaikan harus kita dengarkan. Saling menghargai yang tua dan saling menyayangi di antara yang muda. Jangan pernah kita sepele terhadap sebuah kebaikan, karena kebaikan bisa disampaikan oleh siapapun. Bahkan seekor binatang pun bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya terdapat kesalahan dalam ucapan, saya memohon maaf kepada hadirin semuanya dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum wa astaghfirullah. Wal akhir, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli as-salah waj'al salatana tanhana 'anil fahsya'i wal munkar واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن نور صدورنا ورفيع قلوبنا وشفاعة لنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل وأوصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين هدية إلى حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. ثم خصوصا يا الله أوصل ثواب ما قرأنا إلى أهل البيت برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا يا الله من اجتمعنا هنا ولأرواح المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.